bagi kita yang suka memfoto itu malah lebih bagus, Bu. Oh iya. Tapi foto di suasana ramai dengan lampu-lampu itu juga keren loh. Ya, iya sih. Anak Pak D, walaupun dia kecil, Iya. tetap kita panggil Mas. Iya. Terus kita tuh Dek dipanggilnya. Aku juga gitu di keluarga aku. Iya. Jadi yang manggil Sama, aku Bu. Dek itu yang umurnya di bawah-bawahku kadang-kadang yang aku sih terima-terima aja. Iya. Senang aja sama Dek Sari kan senang aja kan. Iya. Bikin bahagia kalau anak kecil ya kayak nyenengke lah, Bu, lihat anak kecil seneng tuh. Iya, betul. Kan kalau kita kasih, wah pasti senyum-senyum gitu. Iya, karena lebaran itu kenapa kita berbagi amplop? Orang bilang kadang-kadang angpau ya, padahal kita lebaran bukan Ya, itu beda. Imlek ya, Ya. gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani anak lanang saya ini yang gemoy. Anak lanang di sini, Bu. Oh iya, anak lanang di sini. Ayo, namamu siapa, diperkenalkan lagi supaya makin ngetop dan viral. Wah, siap. Namaku Zul Fikri Rizky Ardi. Biasa dipanggil Zul di sini, Bu. Oh gitu ya, Zul ngetopnya. Dan ini kita akan menemani Sobat Rumpi Asik menjelang berbuka puasa karena kita ada di Ramadan Series. Oh iya. Sekarang kita mau ngebahas apa nih? Sebagai orang Jogja asli yang menjelang mau arus mudik. Ini sebentar lagi arus mudik loh. Lebaran bentar lagi. Kamu sebagai orang Jogja asli ngapain di sini? Enggak. langsung keras gitu ya. Ngapain, mau kemana nih? Apa di Jogja aja atau melipir ke pantai, ke gunung, atau kemana, atau di rumah saja? Kalau aku sih di rumah aja sih, Bu. Paling maksimal keluar tuh H-3 Lebaran tuh udah paling maksimal kalau ke kota, Bu. Ke kota Jogjanya, pusatnya. Ya, pusatnya. Seperti Tugu, dan Malioboro, dan lain. Karena ya itu tadi, Bu. Pasti ya kemacetan. Keramaian tuh, wah. Sebenarnya kalau keramaian tuh kadang malah menguntungkan sih, Bu. Di beberapa aspek yang lain, tapi bukan di. Tapi kalau misal kita punya usaha atau apa, itu juga kadang juga menguntungkan. Kalau kayak kan kebetulan pacarku punya bakmi tuh, Bu. Iya. Wah, itu kalau lebaran tuh, waduh, dikeroyok ya. wah iya, Bu. Sebelah keroyokan sedekah, sini keroyokan bakmi. Keroyokan makanan. Keroyokan makanan. Iya, sampai ini loh. Kalau memang Jogja itu rame di lebaran sama liburan ya. Itu dua momen itu. Nah, pas saat lebaran ini luar biasa orang itu ya. Terutama Sawal ya. Oh iya. Kalau liburan panjang sekolah itu biasanya isinya bis-bis, Bu. Kalau lebaran Natal gitu keluarga ya mobil. Bermobil-mobil. Semua penuh, hotel penuh, pusat oleh-oleh penuh, kuliner penuh. Nah, itu dia. Jalanan penuh. Apalagi kalau hujan, Bu. Tapi kebetulan jarang hujan. Ya. Kalau hujan tuh kemarin aku pernah, Bu. Dari rumahku Godian ke tempat kos Mazda itu sejam, Bu. Naik motor padahal. Padahal paling jaraknya tuh cuman 10 kilo, Bu. Oh iya. Iya. Dari pucuk barat ke tengah kota. Tapi itu. seneng ya kalau Jogja rame gitu ya. Ketimbang Jogja sepi, pernah ngalamin kan kita COVID kemarin. Oh iya, COVID. Tapi sedih loh. Tapi kalau sepi itu bagi kita yang suka memfoto itu malah lebih bagus, Bu. Oh iya. Tapi foto di suasana ramai dengan lampu-lampu itu juga keren loh. Ya, iya sih. Tapi kalau misal ada objek nih, misal mobil gitu loh, Bu. Itu kan dulu tuh sepanjang Jalan Solo yang itu yang bukan XX1 itu, Bu. Oh iya. XX1 itu waktu COVID kan ditutup kan, Bu. Oh iya. Nah, itu jadi kita bisa bagi yang suka motor, suka mobil gitu. Kan bisa buat sekarang istilahnya ngonten lah, Bu. Buat TikTok gitu di situ. Oh iya benar. Tanpa dirazia sama polisi. Guys, ini ya kalau ngelihat Zul ya, memang dia pembawaannya seperti itu, ngomongnya pelan. Ini ya guys, kalau pengen cowok Jogja nih seperti ini nih.
Ya beginilah saya. Penampakannya pelan, ngomongnya tenang, anteng, ya begitulah gitu. Jadi memang dia nggak bisa suara keras kayak saya. Saya sih emang kelahiran Jogja tapi lebih lain. Iya. Lingkungannya didukung dengan yang beda, Bu. Gitu lingkungan ini kalem banget yang ciri khas orang Jogja asli. Nah, kayak gitu. Jadi ya cocok kan ngobrol sama si Zul ini tentang Jogja saat Lebaran. Jadi kita bahas ini Jogja saat Lebaran dan saat orang Jogja nggak mudik kemana-mana gitu, hanya di Jogja aja. Tapi pas deng Lebaran nih, kalau orang Jogja kan ngomongnya pas Lebaran itu namanya deng Lebaran. Itu sempat sepi ya maksudnya ya. Kalau pagi sepi ya pasti sepi, Bu. Habis sholat Id gitu ya, sepi ya biasanya. Terus kita mau keliling ujung. Jadi ujung itu sungkeman, apa istilah silaturahmi. Itu namanya ujung kalau di Jogja. Mencari pundi-pundi THR. mencari amplopan. Mencari amplopan. Mungkin kalau seumuran segede kamu masih terima amplopan? Kalau tahun lalu masih, Bu. Nggak tahu sekarang. Berharap ya. Semoga aja iya. Berharap masih gitu ya. Biasanya kalau orang Jogja ini selama belum menikah. Oh iya. Gak berhenti dikasih walaupun sudah agak dewasa tuh. Kalau di keluargaku gitu, selama Iki masih single dikasih terus. Walaupun udah memiliki pekerjaan biasanya tetap sibuk. Kecuali yang menyetop diri sendiri loh. Sampun gitu baru stop semua tuh bude tapi nggak mungkin kita ngomong. Tapi kebanyakan kalau kayak gitu membohongi hati sih. Paling ya tetap mau gitu. Iya. Padahal yang namanya terah itu banyak banget loh. Ya kita kemana-mana keliling yang terah-terah keluarga kita itu pundi-pundimu pasti sudah mencapai berapa digit? Sih. Paling banyak sih 3 digit. Amin. Enggak sih, amin Bu, amin. Tapi ya cuman 1 digit aja sih. Iya, itu udah lumayan banget ya. Maksudnya untuk kita ongkos ke kampus. Lumayan lah Bu. Biasanya cuman sehari, misal ya seminggu sih Bu, aku kan disangguinya seminggu. Cuman berapa ratus sekarang. Tiba-tiba Lebaran jutaan ya, 1 juta, 2 juta gitu. Lumayan kan. Tapi kalau misal kebetulan keluarga gue kan nggak sebesar keluarga yang lain gitu loh Bu. Keluarga besar. Oh, maksudnya jumlah anaknya itu kan. Jadi bude bule itu sedikit-sedikit gitu ya maksudnya. Karena bapak bersaudara sedikit, ibu bersaudara sedikit. Malah jarang sih Bu kalau dapat dari bude, Pak D atau om tante gitu. Kebanyakan dari malah sepupu-sepupu yang udah tua. Gitu Bu. Gitu. Yang udah bekerja gitu ya. Biasanya bagi-bagi. Iya, kalau di keluargaku juga begitu. Kalau selama dia masih jomblo, masih dikasih, kecuali stok dia yang malu sendiri gitu ya. Tapi kalau udah nikah, walaupun usianya masih 20 tahun, 21 tapi udah nikah, ya nggak dikasih lagi. Iyalah. Kalau ada anaknya yang dikasih ya biasanya. Pasti itu. Terus gimana? Terus, aduh mau bilang apa tadi? Kepotong. Tapi terkadang tuh kalau terah-terah gitu juga terah kan ada yang kebanyakan terahnya kan besar-besar kan Bu. Mungkin bisa dikatakan maksudnya satu orang ke orang yang lain tuh ada yang nggak kenal sih Bu. Oh iya. Walaupun kita keluarga besar tapi betul. Biasanya kita memperkenalkan diri, ini anaknya ini loh, apa enggak iki putune iki gitu. Saya juga begitu. Oh ini anaknya ini dari Mbah iki. Dan misal kalau misal nih kakaknya ibuku punya anak tapi umurnya masih lebih kecil dari aku gitu Bu. Tetap tak panggil Mas. Oh iya. Iya, itu kelebihannya orang Jawa loh guys. Bahwa awune ki opo ya bahasa Indonesianya ya? Silsilah paling Bu. Silsilah ya? Oh, silsilah ya, pokoknya urutan ini ya. Maksudnya kalau anak Pak D walaupun dia kecil tetap kita panggil Mas. Terus kita tuh D dipanggilnya. Aku juga gitu di keluarga aku. Jadi yang manggil aku D itu yang umurnya di bawah-bawahku kadang-kadang, yang aku sih terima-terima aja, senang aja sama D. Sehari kan senang aja kan. Walaupun dipanggil aku tuh muda gitu, lebih muda. Emang seperti itu. Kadang kalau di terah itu bercampur baur, ada yang nganggap aku ponakan padahal dia umurnya masih di bawahku. Ada yang mbah-mbah manggil aku mbak. Mbak, iya. Urutannya campur baur. Namanya terah itu seperti itu, dan orang Jawa itu menjunjung tinggi yang namanya awu. Awu abunya. Tua sopo.
Iya sih, kayak gitu betul ya kan. sekali. Dan sebutan nama Mbak, Mas itu harus tepat. Dan apa? Nggak boleh salah gitu sih, Bu. Soalnya kalau betul. salah dikit ya Merusak silsilah itu tadi. iya, betul sekali di kehidupan Merusak pohon. sehari-hari. Kita ada pohon silsilah ya. Ya sebenarnya tapi kadang ada sih, Bu. Kayak misal aku sama sepupuku itu kan lebih tua sepupuku kan, Bu. Tapi dia lebih apa? Tetap manggil aku ya, tetap manggil berarti bener deh. Tetap manggil aku Mas. Soalnya walaupun dia lebih tua, tapi di dalam silsilah keluarga ibu itu Bapakmu awune luwih tua. ya begitu. Ya itulah di Jogja itu. Jadi kalau Lebaran itu menjadi ajang silaturahmi ya. Walaupun ini jadinya Zul ini tuan rumah nih hitungannya ya. Maksudnya nggak kemana-mana. Oh iya, tuan rumah. Gitu. Terus mungkin keluarga-keluarga kerabat-kerabat yang di luar kota Jogja Pada itu kesini. mungkin mudik ke Iya. Jogja, ngumpul di Jogja. Jadi hitungannya dia tuan rumah. Kira-kira kalau kan mudik ini biasanya ditunggu-tunggu ya. Iya. Rasanya tidak mudik itu gimana? Kalau aku sih rasanya tidak mudik tuh yang Ingin nggak pertama. merasakan mudik seperti yang lain gitu kan, pasti jadi ajang pembicaraan tuh nanti Iya. entah di kampus, di sekolahan, di lingkungan gitu ya. Pasti aku mudik ke sini, aku mudik ke sini gitu. Aku mudik terus ntar ditanya, Zul kamu kemana? Nggak kemana-mana. Aku di Jogja aja jaga tugu. Iya, jaga tugu. Abdi dalam tugu. Abdi dalam tugu. Kalau- Gimana tuh perasaannya? Kalau aku sih sebenarnya ada plus minus sih, Bu. Kalau misal mudik gitu ya, Bu. Mudik kan bisa mungkin plusnya nih. Plusnya tuh bisa main refreshing lah sama keluarga kan. Kalau umur segini kan udah jarang, maksudnya udah jarang meluangkan waktu buat keluarga gitu loh, Bu. Oh gitu. Jadi Iya. kumpul keluarga itu momen yang paling ditunggu. Iya, terus apa? Yang kedua ini yang paling penting, Bu. Bisa farming THR lagi, Bu. Oh, betul juga. Tanpa mudik berarti THR utuh ya. Iya. Nggak buang-buang ya. Oh iya, itu, Bu. Berarti itu berarti masuknya di plus sama minus, Bu? Ya plus lah Plus ya, bagimu. Bener lah gitu loh. Tapi ya, Keuntunganmu sebagai iya. yang tidak mudik. Heeh. Kalau temanmu yang mudik, misalnya nih temanmu Mazda mudik kan, Iya. pasti THR-nya dia kepotong mudik dong untuk tiket pulang misalnya gitu. Nah, kalau minusnya juga itu, Bu. Nanti bisa, maksudnya walaupun di depan tuh ada peluang buat tambah THR, kalau nggak mudik kan jadi nggak ngambil, Bu. Gitu. Oh gitu. Iya. Paham kan, Bu? Maksudnya? Iya, kayak gitu. Jadi bisa gini, maksudnya kalau nggak mudik berarti bisa ada kerja tambahan gitu maksudnya atau gimana? Bukan. Jadi kalau nggak mudik itu kan, kalau mudik kan berarti otomatis ketemu keluarga banyak di luar kota gitu, Bu. Lah, kadang kan ada kemungkinan mereka mau ngasih THR ke kita loh, Bu. Oh. Kalau gitu. kalau kita nggak mau mudik kan itu jadi nggak kita nggak dapat dari mereka gitu loh, Bu. Jadi ada berkurangnya Iya. pendapatan sampingannya Iya. ya, side job ya. Walaupun memang Lumayan loh, Iya. kehilangan 1 juta itu. iya, Bu, bisa, Bu. Gitu. Iya kan, kehilangan 1 juta kalau nggak datang ke kota-kota Iya. mereka. Oh mungkin bisa jadi itu hari H berapa gitu, pergi keluar kota nemuin Oh, keluarga. iya sih. Hanya khusus mengumpulkan amplop-amplop itu. Bisa. Tapi kadang kalau di keluarga aku tuh nggak pas lebaran aja sih, Bu. Memang. Kalau Selama masih Syawal kan. Iya. Dan di luar Syawal pun juga, Bu. Kadang kalau misal kebetulan jarang banget ketemu gitu, sekali ketemu ya tetap Dikasih. ya nggak menutup, maksudnya nggak menutup kemungkinan itu di waktu Syawal atau pas lebaran Bukan itu. Syawal gitu ya. Di Iya, luar Syawal lah, Bu. betul. intinya. Betul, orang Jawa tuh begitu. Memang kalau keluarga jauh dan jarang ketemu, bukan Syawal pun mereka tetap ngasih amplop tuh. Iya. Terutama kalau anak-anak ya, maksudnya Ah, anak-anak muda, mungkin remaja, anak-anak itu Iya. biasanya disangoni. soalnya kayak Nih, gue tuku buku, gitu ya ya, biasanya. kayak bikin bahagia. Kalau anak kecil ya kayak nyenengke lah, Bu, lihat anak kecil seneng tuh. Gitu. Iya, betul.
Kan kalau kita kasih, wah pasti senyum-senyum gitu. Iya, karena lebaran itu kenapa kita berbagi amplop? Orang bilang kadang-kadang angpau ya, padahal kita lebaran bukan Ya, itu beda. Imlek ya, Ya. gitu loh. Tapi ini amplop lebaran, entah diamplopin, entah enggak, kadang-kadang enggak juga gitu loh. Polosan Secara uculan. Dikasih. Gamblang gitu, 50.000 apa 20.000 gitu ngasihnya. Kadang kalau keluarga inti 100 Ya, gitu ya. 100. Nah, itu tuh sebenarnya bukan unsur nilai uangnya ya, tapi kebahagiaan kita, baik yang memberi dan maupun diberi. yang menerima. Ya. Jadi sama-sama lebaran itu penuh kebahagiaan. Jadi bukan hanya duit, tapi kalau tempatku ya, itu ada yang nggak ngasih duit tapi ngasih benda biasanya. Oh iya, iya ya. sih. Entah bagi-bagi apa gitu loh. Kadang baju atau bener, kadang bagi-bagi kaos gitu. Dia udah hafal ukurannya ponakannya atau apa gitu ya. Atau enggak, kadang aku sendiri begitu. Bagi tas sekolah, biasanya untuk ponakan-ponakanku yang SD, SMP, SMA aku bagi tas sekolah gitu, enggak berupa uang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi enggak selalu amplop, nggak selalu uang kayak gitu. Cuman yang penting memberi. Tapi ya memang yang ditunggu-tunggu duit. Oh iya sih. Kalau bisa request dikasih baju, duit aja deh. Ya, minta mentahnya aja boleh nggak? Jadi benar-benar lebaran tuh hiruk pikuk dengan kebahagiaan. Jadi kadang-kadang suguhan kue-kue gitu bagi anak-anak nggak dihiraukan. Yang penting duitnya cepet nah, nih. Itu dia. Pas ujung kasih ya gitu. Walaupun kadang-kadang disuruh nunggu dulu, misalnya mbahnya apa budenya belum muncul. Tunggu dulu. Kadang sampai antri juga, Bu. Mbahmu lagi iki ngono apa lagi ning kamar mandi apa. Wes ngono ngombe sik, mimi sik, terus dibukain jajan-jajan sik gitu loh, ada permen, coklat, terus kue-kue itu tidak ini. Nggak pengen. Tetap nunggu mbah tadi. Iya sih. Buat itunya. Mbah yang di pecinya penuh duit. Oh iya, kadang-kadang disimpan di peci. Kayak pesulap tuh. Dibuka pecinya ada uang. Kadang di sela-sela sininya kan peci bentuknya gitu. Di sela-sela pecinya tuh ada duit-duit yang rapi yang baru ditukar dari BI itu. Nah, itu 20.000-an, 100.000. Nah, jangan sampai itu peci digantung di kapstok, hilang semua. Jadi ya anak-anak itu langsung ngantri, ya itu nerima uang. Jadi kadang-kadang jajan itu ya cuman basa-basi ngambil permen satu gitu ya. Mereka nggak terlalu antusias dengan jajanan, tapi nunggu duitnya, berapapun itu jumlahnya gitu kan. Mau 10.000, 20.000 kita terima. Kita buka donasi nih. Kita terima. Maksudnya anak muda terima ya kan? 10.000, 20.000, 50.000, 100. Kita juga menyediakan M-Banking kok. Wah, iya Bu. Mungkin bisa di lebaran besok tuh kita tambahin apa? Kayak barcode M-Banking di setiap rumah itu loh, Bu. Iya, mbah-mbahnya kan sekarang pegang HP ya. Nah, jadi kita langsung sungkem gitu, Mbah, QRIS. Nanti kalau misal mbahnya apa? Belum nggak paham pakai HP, nanti kita yang operasiin tuh. Iya, kita bantu Mbah. Iya, terus nanti nominalnya ditambahin 1, nolnya 1. Misal dari 100 jadi 1 juta gitu loh, Bu. Menguras. Seru. Iya, sekarang kan bisa ya pakai QRIS. Makanya uruslah QRIS kalian sebelum lebaran atau puasa ini. Kalian segera ngurus QRIS di bank-bank tempat tabungan kalian. Biar THR lebih praktis. Lebih praktis dan lebih banyak. Dan tidak buang-buang kertas. Nah, Tapi yang paling dikangenin dari lebaran tuh ada lagi, Bu. Apa tuh? Kuenya itu tuh. Karena kuenya kalau nastar itu mungkin ada di hari non lebaran sih, Bu. Tapi kayak misal kastengel Ibu tahu enggak? Iya. Kastengel tuh jarang, Bu. Aku cari. Kastengel kalau di luar Sawal maksudnya jarang gitu ya, kecuali hari raya kayak besar lainnya ya, Natal gitu mungkin ada kastengel. Mungkin ada. Betul. Kalau nastar itu agak gampang nyarinya. Kadang-kadang kita di pasar yang kiloan juga ada ya nastar, tapi kalau kastengel betul harus menunggu lebaran. Iya, ada kastengel sama sagu keju, tahu nggak Bu? Sagu keju. Iya itu. Wah, itu. Kamu seneng ya itu ya? Kok menyebut soalnya? Iya itu, dua itu yang paling suka aku, Bu. Daripada nastar sama apa?
kayak yang putri salju. Aku kurang ya. Mending kastengel sama dia sama kesukaannya sama sagu aku. keju. Iya, aku dua itu Iya. sukanya. Soalnya aku suka penggemar keju ya. ya sama cenderung lebih kalau makanan apapun sehari-hari itu juga aku cenderung ke asin sih Bu. Kalau nggak terpaksa. Loh, wong Jogja ki sajane seneng sing legi-legi yo. Iya, tapi manis-manis loh. Kalau aku pokoknya tuh aku kalau di kehidupan sehari-hari itu aku menerapkan ini Bu, mengharamkan kecap Bu. Oh gitu karena merusak cita rasa apapun itu, mau bakso, soto atau apalah itu. Padahal nasi goreng yang nggak kecap tahu nggak? Iya, tapi kadang juga takarannya kecap di nasi goreng kan ya beda-beda sih Bu, warung apapun itu. Dan dia pasti juga udah tahu batasannya biar nggak terlalu over manis tuh berapa gitu. Oh jadi pakai kecap sedikit juga kerasa ya maksudnya di nasi goreng itu. Oh kok pakai kecap? Maksudnya karena mengharamkan tadi kecap gitu. Jadi lidahnya kan sensitif terhadap kecap biasanya. Tapi aku kadang juga kalau di bakmi gitu tuh Bu, aku request nggak pakai kecap Bu. Mentang-mentang pacarnya jualan bakmi terus langsung begitu dianya. Tapi bener loh Bu, kalau pas lebaran tuh bakmi. Oh sebentar, pasanganmu itu orang Jogja asli? Iya dong. Oh jadi tidak mudik dianya? Enggak, kau kadang mudiknya tuh di hari pertama jadi aja. Kebetulan kedua orang tuanya itu memprioritaskan kalau di hari-hari besar itu malah buka Bu. Iya, karena memang Jogja rame. Ya, karena ladang rezeki itu di situ. Ladang rezeki, betul. Jadi dia kan orang Wonosari. Dia biasa Bu, Wonosari kan apa? Otentiknya makanan kan bakmi Jawa Bu. Di Piaman sana Bu. Tapi kebetulan kalau cewekku bukan di Piaman Bu. Tapi ya dari kan ibunya 8 bersaudara kan Bu. 3 orang itu bisnisnya bakmi Bu. Memang dari spesialisasi. Mulai, ya. Jadi memang resepnya itu diturun warisan ya, turun temurun mungkin ya. Jadi diwariskan ke keluarga ibunya, terus sekarang ke dia gitu. Jadi benar-benar khasnya ya. Khas bakmi Gunung Kidul gitu. Yang pertama itu ada di Kota Gede, namanya bakmi Mbah Gito. Bakmi Jawa Mbah Gito. Nah, itu punya siapa? Itu punya kakaknya ibunya nomor 1. Oh, Mbah Gito. Aku tahu sih yang rame minta-minta. Sekarang agak-agak harganya agak-agak Besok pindah Bu. Besok disclaimer aja nih Bu. Besok pindah ke apa itu? Dekat Piyungan. Oh iya, pindah ke sana lebih jauh lagi. Nah, lebih besar Bu. Ibu kalau nanti tak liatin fotonya tuh apa? Bangunannya itu kan nggak tahu kenapa orang Gunung Kidul tuh identik dengan kayu-kayuan gitu loh Bu. Oh gitu-gitu. Terus ini cewekmu tuh di Bantul itu membuka juga kayak atas nama Mbah Gito juga atau bukan? Oh bukan, beda-beda. Tapi kebanyakan Mbah Gito ki sapa? Mbah Gito itu suaminya, kakaknya, ibunya. Oh, suaminya. Yang nomor 1. Pak Dene. Ya Pak D-nya. gitu. Ngomong Pak D urutan iki wong Jawa ki ngono iki. Ya gitu Bu. Ngomongin silsilahnya harus detail. Rinci lah. Rinci dan detail. Jadi tahu gitu Pak D-nya. Kalau yang tempat Pak D-nya itu yang di Piyungan itu Ibu tahu kayak pohon besar, pohon jati itu. Udah itu ditaruh gitu aja Bu, tanpa dipotong. Jadi bangunan tiangnya itu ya segitu besarnya. Oh, jadi kayak rumah pohon kesannya ya. Nah, kebanyakan konsepnya bakminya itu emang kayu-kayu gitu Bu, kalau keluarganya pacarku tuh. Ya, rame banget itu Mbah Gito itu dan harganya juga mahal guys. Cuman tapi itu worth it. Enak. OG. Tapi ya itu harus sabar. Kalau di sana ke Mbah Gito itu harus rela ngantri. Jadi sebelum Anda ke bakmi Mbah Gito, jadi wajib makan dulu. Iya. Karena akan lapar. Nunggunya agak lama, antriannya luar biasa. Tapi kayaknya kebanyakan bakmi kayak gitu sih, enggak sih Bu? Iya. Bakmi beberapa merek di Jogja yang terkenal Mbah Mo. Ya, itu juga pakai tiket. Jadi kalau kita ngantri, kita ada karcisnya tuh nomor sekian antriannya dan itu kita ya harus makan dulu. Kalau kita niatnya di sana makan,
Ya. Nggak tertolong perutnya. Keburu pingsan. Itu Pak Pele juga Pak begitu. Pele, ya. Pak Pele juga antriannya luar biasa. Tapi worth it kok kalian-kalian yang nanti akan berlibur ke Jogja untuk mengunjungi bakmi tradisional ya. Dengan menu-menu sekarang ada bakmi goreng. Campur itu biasa campur ya? Ya bakmi. campur bihun kuning dipisah Bu. Mau campur Boleh. mau campur bisa, mau bihun tok bisa, mau kuning bisa. Bakmi godoknya, bakmi gorengnya. Ada Magelangan mungkin ada yang Magelangan, capcay, terus Magelangan, rica-rica. Mawut nggak jual ya? Mawut enggak Bu? Enggak. Soalnya beda sendiri. Ya beda segmen. Beda segmen gitu ya. Ini Magelangan nih luar biasa nih penggemarnya juga tuh. Itu seolah karbo bertemu karbo. Iya. Oh iya. Nanti misal makannya jam 8 gitu bisa 12 jam sampai pagi itu masih kenyang Bu. Jadi kalau Anda di bulan Ramadan ini berbuka dengan Magelangan tidak perlu sahur. Iya. Gitu Bu. Itu konsepnya anak-anak kos begitu ya. Makan habis taraweh misalnya ya, berbuka dulu separuh, habis itu separuhnya lagi. Habis taraweh baru kuwi ra usah sahur, ming banyu putih tok. Wis kuat kuwi Magelangan, percaya wis. Tapi kalau dia gak kuat. Iya, kalau udah begini, kuat sih Bu. Gak kuat. Kalau yang pokoknya yang tipe-tipe kayak gitu tuh ada 3 Bu di Jogja itu. Yang pertama di Kota Gede itu yang mau pindah ke Piungan itu. Terus yang kedua yang punya pacarku itu yang di Kasihan Bantul Bro. Bantul Nese. Terus ada di Parangtritis, Jalan Parangtritis juga ada Bu. Punya leknya. Jadi masih satu keluarga ya gitu. Tuh kalau lebaran pasti penuh Bu. Mungkin bisa di-spill namanya. Kalau yang Kasihan Bantul ki namanya bakmi apa? Kalau Kasihan Bantul itu namanya bakmi Jawa Sinten Remen. Oh, bakmi Jawa Sinten Remen. Ya, siapa suka artinya. Terus yang tapi itu yang utama ya, ini yang diiklankan yang Sinten Remen gitu. Siapa tahu di bakmi Jawa Mbah Gito penuh, silahkan ke Sinten Remen. Betul sekali. Maksudnya seperti itu. Nah inilah cerita dia ya, kalau kenapa nggak mudik jualan bakmi. Nah kebetulan aku kalau H-7 dan H+7 itu magang di sana Bu. Sini magangnya libur, aku magang di sana Bu. Iya. Di sana bukan magang kayaknya. Iya lebih ketulusan hati Bu. Tapi sebenarnya juga magang juga ya. Magang menjadi suami yang baik gitu ya. Membantu usaha istri gitu kan. Magang juga itu gitu. Betul sekali. Tapi setelah H-7 kamu harus kembali ke saya. H+7. Oh, H+7 kamu harus kembali ke saya. Dengan senang hati. Berbagi ya. Yang adil, paham. Siap. Tuh guys, ada mungkin ada titik-titik kuliner yang mungkin wajib dicoba saat mudik di Jogja ya. Itu ada bakmi Jawa Sinten Remen di daerah Kasihan Bantul. Mungkin bisa di googling nanti ya. Tepat Gmaps titiknya di mana itu di googling. Itu juga ada untuk yang mas-mas kayak GoFood. Oh, ada. Oh, GrabFood. Hanya gua aja sih Bu. Yang mungkin bisa ditambah armadanya. Nah kebetulan baru fokusnya ke situ. Baru gitu. Nyoba Bu. Baru nyoba. Ya mungkin mudah-mudahan ya. Puasa lebarannya ada menambah armada itu tadi. Amin. Biar makin rame kayak gitu dan kamu makin gemoy ya. Wah, siap. Soalnya nge-gym Bu. Nge-gym itu ya. Aku kan bagian angkat-angkat Bu. Oh, bukan bagian ngaduk. Enggak. Kalau mau ngaduk kan berat loh itu. Pekerjaan paling berat tukang bakmi itu ada ngaduknya loh. Soalnya cita rasanya juga beda Bu kalau ngaduknya beda tuh. Oh jadi iya? aku nggak berani pegang. Oh gitu. Muter kanan apa muter kiri gitu ya. Iya. Seru-seru nih. Oke, mau cerita apa lagi selama itu atau memang tidak mudik alasannya salah satunya adalah jualan bakmi itu salah satunya bahwa jadi kamu nggak merasa aku kok nggak mudik ya, aku juga pengen mudik seperti yang lain, nggak ada rasa-rasa enggak sih Bu seperti itu. Soalnya keluarga aku kalau alhamdulillahnya kalau mau liburan ya tidak harus lebaran. Iya, tidak harus lebaran. Mau liburan, ayo aja lah, kapan aja, selama ya semuanya bisa, ayo. Nggak harus pas. Tapi memang kan hiruk pikuknya dan vibes-nya lah Bu. Aku baru mau ngomong atmosfernya. Ya, atmosfernya. Vibe-nya itu memang bareng-bareng. Walaupun nggak enak sih sebenarnya kalau kita menikmati sesuatu entah itu kuliner atau wisata.
atau apapun tuh pas orang banyak itu Ya kurang sih Bu. Kadang ada emosi juga Bu. kan Wah, kok Gunung Kidul ramai. itu macetnya Wah, nauzubillah min iya. zalik. Penuh Kita mau arah ke pantai, misalnya mau Bu. pantai-pantai Gunung Iya. Kidul itu mungkin Indrayanti, Pantai Pok Iya, Tunggal atau Selili dan apapun, lain-lain. Gua Pindul, wassalamualaikum itu kalau nggak berangkat saat Pagi. aku pernah sebelum subuh. Oh sebelum subuh udah pernah Bu? Itu tahun berapa? Anakku masih kecil-kecil. Iya. Mungkin 2000 berapa, mungkin kamu juga masih kecil, masih pokoknya si Mbak Dea aja tuh masih SD. Iya. Itu saking kita pengennya ke Indrayanti. Karena belum pernah ke Indrayanti gitu loh. Karena kok penuh-penuh terus gitu ya. Akhirnya kita ke Indrayanti jam sahur jam 3. Padahal itu udah lebaran. Sampai sana subuhan di musola pantai Iya. Indrayanti, subuhan di penuh situ. gitu, Bu? Belum. Oh belum? Belum. Masih sepi? Kita menikmati Wah. matahari Private muncul. Private banget. Akhirnya pas matahari muncul, anak-anak udah puas kan. Iya. Kita pindah ke Pok Tunggal. Pas keluar dari Indrayanti, Wah. antrian di sebelah sana wassalam, tapi antrian pulangnya lenggang. Iya. Jadi kita balik lagi ke Jogja tuh jam 9-an Oh pokoknya. jam 9 pagi. Jam 9, jam 10 pagi Iya. tuh kita sudah sampai di kota Jogja dan menuju makan siang. Jadi kalau di Jogja itu ada ungkapan unik nih guys. Biasanya di wagrup-wagrup SMA, wagrup-wagrup dari misalnya kita dulu kuliah di Jogja gitu ya, wagrup-wagrup yang isinya orang Jogja gitu, entah tuh Iya. wagrup tempat kuliah kita atau tempat kerja kita gitu yang isinya orang Jogja semua, atau itu ya itu saudara-saudara Iya, kita pasti saudara ada jauh gini. himbauan, wong Jogja neng omah wae. Maksudnya gitu, kalau sudah dekat lebaran tuh kita Iya. dianjurkan untuk di rumah aja supaya orang luar Jogja tuh masuk dan menikmati gitu. Iya. Kita nggak usah ikutan Ya, gitu loh. soalnya kadang kayak gitu kan juga, walaupun di kita apa ya Bu, kayak anggapannya risih, apain sih kok ke Jogja terus gitu loh Bu. Oh, wisatawannya. Jadi wah Jogja penuh gini gara-gara wisatawan. Walaupun di kita merasa kayak gitu, mungkin bagi orang lain yang membuka usaha itu malah rezeki Bu. Oh, Jadi kalau bagi yang merasa mangkel lah ibaratnya Bu, mangkel kalau Karena Jogja penuh di mana-mana. ya mending di rumah aja lah, nggak usah komen gitu. Iya. Kalian GoFood aja. Atau kalian stok makanan kering di rumah, nggak usah keluar-keluar. Iya. Jadi nggak usah berat-beratin hati gitu Iya. ya. Jadi teman warga Jogja yang nanti berlebaran di rumah aja, nggak kemana-mana ya, lapangkan hati melihat hal yang padat, ruwet, macet di Jogja. Iya. Nikmati aja bahwa kota Anda memang tujuannya dan Iya. itu pasti meningkatkan pendapatan daerah pastinya ya. Gitu. Dan ya itu namanya lebaran Bu. Kalau nggak kayak gitu bukan Iya, lebaran. atau kamu merasa punya lahan yang ini terbengkalai atau lahan mangkrak, silahkan jadi tempat parkir. Nah, betul. Kan udah mumpung lebaran lah, bisa lah sekalian. Waduh, gitu, halamanmu dipakai Iya. untuk parkir motor misalnya deket-deket tempat wisata atau pasar. Deket Atau tugu gitu. atau tempat kuliner ya mungkin ya bisa membuka lahan parkir Iya. misalnya kayak gitu ya, 2.000 5.000 kan lumayan ya. Bu. Tapi kalau kata kan omku kan orang Jakarta kan Bu. Kalau kata omku itu Jogja itu parkirnya mahal Bu. 10.000. Itu ngetok itu pasti di daerah-daerah pusat. Saya nggak akan menyebut nama ya, Iya. gitu ya. Tapi itu pas lebaran ya? Lebaran nggak lebaran sih Bu? Enggak ya, kalau kita maksudnya kita sebagai orang Jogja yang biasa parkir di mana-mana ya 4.000 kalau mobil, 2.000 motor Nah, gitu kan. kalau di sana katanya tuh mobil tuh masih 3.000, nggak 5.000 Di mana? di Jakarta. Iya benar. Iya kan? Motor 1.000. Heeh. Yo, aku kan orang Jakarta juga. Iya. Jadi guys, aku tuh kampung halamannya 2. Aku lahir di Jogja, tapi aku besar di Jakarta. Nah, itu dia. Jadi kalau tanah kelahiran adalah Jogja, tapi tanah kampung halaman itu Jakarta. Kalau aku ya Iya. gitu. Jadi memang Jadi dia ke main ya makan gitu di suatu tempat, ditarik parkir 5.000 itu kaget loh, kok 5.000, terus cerita ke aku, ini parkir di sini emang 5.000 ya? Ya Om, tak gituin. Kalau di sana masih 3.000. betul. Iya. Bener. Paling mahal itu Bu, 3.000 ya? Rata-rata Rata-rata. standar Jakarta setahu saya 3.000. Nah, itu. Motor 1.000. Di pasar misalnya saya ke pasar misalnya pasar Tebet gitu, Iya. Tebet Barat gitu ya, pakai motor 1.000.
Ya, ada sih 2.000, tapi ya maksudnya kalau 2.000 ya masih normal lah. Iya, masih normal. Tapi mobil tuh ya range-nya 3.000, 4.000, 5.000. Ada tempat yang 5.000 juga, tapi rata-rata 3.000. Makanya itu. Kalau 10.000 itu mungkin ya kayak di pantai. Itu makanya aku itu bertanya ada kan ya parkir 10.000 di tengah kota Jogja? Pastinya ada. Ada gitu. Dan itu namanya ngetok. Iya. Malu. Apa itu maksudnya pungli gak sih Bu? Kayak gitu maksudnya? Ya makanya tuh harus diatur untuk ini ya distribusi kayak gitu-gitu ya. Kantong-kantong parkir itu harus punya karcis sih. Tepatnya. Dan karcisnya tertulis loh, nggak hanya itu karcis. Motor jelas 2.000. Lah ya, Bu. Sumbernya dari mana? Kalau misalnya dia mau di pusat Malioboro atau alun-alun itu parkir 5.000 ya tulis 5.000. Kalau misal di pantai terus di Kaliurang maklum lah 10.000, soalnya kan kalau misal di pantai kan ibaratnya dengan lingkungan yang kayak gitu masih jaganya lebih kan Bu. Iya benar, lebih intens lagi ya. Makanya itu. Nah, makanya itu kan menjadi ini juga ya, maksudnya yang bagi yang nggak mudik di Jogja nih ya, bagi yang nggak kemana-mana itu bisa buka lahan parkir aja. Kamu mau 10.000 kalau tengah kota daerah Tugu Keranggan gitu 10.000. Misalnya rumahmu itu di belakangnya Malioboro kayak rumahnya mbahku itu ya. Wah jadi kayak lahan wae parkir ketimbang dirimu miso-miso ra karuan ya. Iku rame banget ra iso turu ya wes. Jadiin lahan parkir, kamu buka tempat parkir di situ atau enggak kamu membuka aja itu pop ice. Iya itu bisa. Kan banyak buat gerobak kecil gitu ya. Istilahnya kan kalau jare wong tuwek-tuwek ning Jogja ki modal banyu. Oh iya, kan? Modal banyu. Modal air, es kan sama aja sumbernya dari air. Model banyu. Jadi mau air panas untuk kopi, untuk yang hangat-hangat atau enggak untuk es gitu, kamu modal itu aja. Jadi kamu bisa buka ini kayak minuman-minuman gitu ya. Mau minuman yang merek A, B, C, D yang rasa jeruk, apel, mangga. Bebas. Semuanya disediakan varian. Jadi kita melihat situasi itu jangan melihat dari sisi negatifnya ya gitu. Kalau kita nggak mudik, terus kita melihat ini malah peluang. Gitu Bu. Kita yang nggak punya modal banyak ya buka aja kayak buka Starlink. Starlink. Kalau di daerah Malioboro itu malah banyak orang yang pakai dorongan itu ya. Iya, sama kayak ini kan Bu yang kayak kayak digotong ke kayak tas itu loh Bu. Tapi di depan gitu. Oh iya, nampan. Ya, itu ada. Bukan nampan Bu, kayak box gitu loh Bu, tapi box. Ada isinya ada rokok, ada aqua. Kalau malah ciki-ciki. Ini saudara saya tuh ada tuh dia kalau rame terutama musim liburan dan lebaran itu ya, dia model kayak yang dorongan itu ya. Dorongan yang tingkat begitu kalau di resto-resto di atasnya itu es teh, es jeruk, terus merek-merek kayak Marimas, Nutrisari itu dia semuanya digantung-gantung itu mau request apa aja ya itu modal banyu kuwi dan itu luar biasa keuntungannya kalau saat rame yang kamu nggak akan duga itu. Pokoknya kalau di tempat rame jualan kayak gitu mau misal mau dijual 7.000, 8.000 walaupun modalnya jauh dari itu pasti laku Bu. Kalau musim lebaran liburan itu mau jual apapun laku deh kayaknya makanan karena orang di luar Jogja itu menikmati aja suasana Jogjanya gitu loh dianya, menikmati aja suasana mau makanan apapun. Kalau dia misalnya tujuan awalnya pengennya gudeg, gudeg penuh, pengen pecel penuh, mana-mana penuh, akhirnya dia menyerah kan, apa aja deh gitu. Akhirnya pinggir jalan semua tuh laku, penuh. Jadi ya memang apapun laku saat lebaran liburan itu dan pundi-pundi di situ luar biasa yang kamu hanya jualan pecel lele aja mungkin itu perlu 10 kilo lele tiap hari. Walaupun misal pecel lele kalau nggak lebaran tuh agak sepi ya. Lebaran semuanya pasti laku. Soalnya kadang-kadang penjual itu ada yang mudik juga masalahnya, Zul. Gitu kan. Jadi agak kadang-kadang yang datang banyak, yang jual terbatas. Betul. Jadi peluang nih bagi yang punya bisnis nggak usah pulang, nggak usah tutup saat lebaran ya. Mending jualan aja lah. Mending jualan aja. Nanti kalau pulang ya cari waktu. Cari waktu kalau udah buyar harus balik. Kalau dikira udah nggak seramai waktu lebaran ya udah baru pulang walaupun nggak ketemu saudara.
Iya benar. Iya juga ya. Iya juga ya. Mikir sampai ke situ. Kan memang pulang mudik itu adalah ketemu silaturahmi saudara. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya nggak kemana-mana, saudaranya ya cuman misalnya di Gunung Kidul aja atau di Kulon Progo aja nggak kemana-mana, ya enak, kapanpun bisa gitu. Jadi ini teman-temanku yang berbisnis di Jogja ini biasanya mereka menunda waktu untuk mudik. Gitu. H+1, 2 dia di Jogja, nanti H+ berapa baru dia balik. Pulang. Itu pun cuma 1 hari balik lagi ke Jogja. Karena karena dia ngelola benar-benar istilahnya di sana dia hanya berbakti kepada orang tua supaya orang tuanya itu nggak kecewa. Dia balik lagi. Hari cuma sehari di kampung halaman ya, karena memang Jogja itu luar biasa peluangnya. Kota-kota besar nggak akan mengalami ini. Saya sebenarnya juga pengen nge-podcast nih dengan anak Jakarta, cuman belum ada yang hadir di sini untuk Lebaran di Jakarta. Bagaimana, sepi? Bisa tiduran? Tapi iya Bu. Wah, aku udah pernah soal Lebaran di Jakarta. Oh, udah pernah? Udah, waktu tinggal di Jakarta kan aku tinggal 10 tahun di Jakarta. Yaitu dari SD sampai SMA di Jakarta kan bapakku. Kalau lihat berita-berita di TV atau dimanapun itu, kalau Lebaran tuh Jakarta katanya bisa gelar kasur di jalan raya. Oh, sampai ada yang buat meme bisa tiduran di mana, Sudirman atau di mana itu, Bu? Pokoknya Jakarta itu sepi di saat Lebaran pastinya. Yang kedua, aku pernah mengalaminya tahun baru. Oh, tahun baru. Orang-orang pada keluar kota semua, orang-orang pada ke puncak semua, ke Bogor, Bandung dan kemana-mana. Jakarta benar-benar lancar, saudara-saudara. Dan saya langsung zet. Hitungan menit itu dari sini ke sana. Hitungan menit loh. Biasanya hitungan jam, Bu. Ya, itu dia. Biasanya Tebet ke Tamrin. Itu nggak tertolong jamnya, pakai acara genep ganjil. Ini tiba-tiba zing. Terus kurang menit, 5 menit lagi Jumatan, langsung ke Istiqlal. Udah kayak terbang, langsung sampai Istiqlal. Cepet banget ya, Bu. Luar biasa itu. Oke nih, kita cerita-cerita tentang Lebaran di Jogja gitu. Karena ini warga Jogja asli, dia tidak kemana-mana dan sehari-hari juga kamu kok nggak bosan-bosan ya? Dari kecil di sini, SD di Jogja, SMP, SMA di Jogja, kuliah di Jogja, sekarang lagi magang di Jogja juga. Dan Lebaran di Jogja. Ngebayang bagaimana dia begitu cintanya pada kota ini. Dan kamu susah move on ke kota lain sepertinya. Nah itu, Bu. Soalnya udah dapat yang di sinilah. Cukup itu. Dia cukup jualan bakmi ke depannya. Yes. Jangan julid. Tatapanmu julid. Oke, yang mau bertanya-tanya tentang Lebaran di Yogyakarta boleh nanti komen di YouTube Rumpi Asik, di IG, TikTok, dan FB Rumpi Asik, nanti akan dijawab. Nanti Mas Jul bantu jawab ya. Nanti kalau butuh referensi juga bilang aja. Butuh referensi kuliner saat Lebaran yang buka mana aja, nanti bisa tanya sama Mas Zul, terutama perbakmian. Nah itu dia. Perbakmian Jowo. Oke, selamat kita bertemu lagi di Ramadan series berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Asik banget, bro.